Jadi kodok menghukumi kepada orang gaib, orang yang tidak ada di daerahnya kodi gaib anil balad itu boleh. Au anil majlis atau menvonis orang yang tidak ada di majlis karena melarikan diri, ditawarin karena ngumpetan. Kan biasa seperti orang besar itu ketika akan putusan perkara, akan PK, dia melarikan diri, ini boleh diputuskan. Au ta'azzuzin atau sombong, gumede, melarikan diri itu boleh. Seperti jadi gak mau hadir bukan karena takut, tapi karena takhallub, karena sombong, merasa dirinya besar, itu boleh diputuskan. Makanya seperti waktu istri melaporkan kepada suami, menggugat cerai pada suami dengan alasan tidak mampu menafkahi, dan suami dipanggil sampai 2 kali nggak datang, maka hakim bisa memutuskannya. Dianggap dengan tidak hadir itu berarti sudah mengakui. Nah, itu boleh, semacam itu boleh. Tapi di dalam menetapkannya hukum harus di tempat wilayahnya, di kekuasaannya. Ini, jadi wilayahnya qadhi itu sudah terbatas. Polsek ya sebatas sak kecamatan, Polres sebatas sak kabupaten. Tapi sekarang seperti model di Blitar itu enggak sak kabupaten. Jadi Polresnya itu dibagi 2. Daerah kota ke timur 1, kota ke barat 1. Makanya tidak kabupaten, tidak kota, dia Polres itu, Polres kabupaten juga menguasai sebagian kota. Nah, Polres yang barat ya kabupaten yang bagian barat, tapi juga menguasai sebagian kota. Berarti kota itu dibagi 2, kabupatennya juga dibagi 2. Tidak masalah, pokoknya yang penting sudah ditentukan wilayahnya. Ketika sudah ditentukan wilayahnya itu tidak diperkenankan untuk memutuskan perkara di luar wilayahnya. Nah, makanya ketika ada orang lain, orang misalnya polsek orang Selepuro kecelakaan, naudzubillah, di luar Selepuro, ini tidak bisa orang Selepuro memberi keputusan. Jadi yang memutuskan haknya ya orang di luar yang jatuhan itu, yang ketempatan. Kalau kecelakaan di Samben ya Polsek Samben, bukan Polsek Selepuro, walaupun orang Selepuro. Dan sebaliknya ketika orang Samben di Selepuro ya wilayahnya orang Selepuro, melihat daripada tempat yang menjadi wilayahnya qadhi. Nah, kemudian ketika orang itu melarikan diri di daerah lain, ini bagaimana caranya? Maka qadhi di sini memberikan kekuasaan di qadhi yang lain, aku sana. Misalnya orangnya itu orang Selepuro tapi lari ke sana. Nah, padahal hubungannya harus di sini. Ini memberi kekuasaan, memberi izin. Nah, kalau orang sini melarikan ke sana berarti orang sini cukup memberikan kabar kepada qadhi sana, memberi kekuasaan di sana. Ini seperti orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia, kemudian dia akan kawin dengan di Malaysia sana. Nah, ini bagaimana untuk suratnya? Nah, itu suratnya orang Indonesia, qadhi Indonesia memberi kekuasaan terhadap qadhi di sana, dan kemudian di sana memberikan keputusan hukum. Modelnya semacam itu. Jadi tidak dilihat dari dia penduduk mana, tapi dia bertempat di mana. Itu yang dikehendaki dengan amalul qadhi, tempat kerja qadhi atau wilayahnya qadhi.
Nah, ketika ini, kalau dalam hal ini beda. Orang ini punya kasus di tempatnya kodi. Ketika punya kasus tempatnya kodi yang semestinya harus diputuskan di PK, di putusan perkara, dieksekusi, tiba-tiba dia melarikan diri ke daerah lain, atau dia tidak mau hadir karena depis, takut, atau memang karena kesombongannya nantang. Nah, silakan jemput kalau berani. Itu namanya ta'azus. Nah, kalau seperti kasus seperti ini, maka kodi tersebut bisa memberi keputusan, bisa memutuskan, bisa menghukumi. Nah, itu jaizun boleh. Tapi boleh itu fi ghairi uqubatillah, selain di dalam siksaan Insya Allah. Kalau urusan hadul zina, hadul syarikoh, yang penting urusannya hubungannya, haknya Allah, itu tidak boleh. Yang boleh hanya keputusan sing urusannya adami. Ngono mang ingkana limudain apa hujatun. Lamun ana iku limudain kedhe wong kang dakwa apa hujatun, ketika yang mendakwah ini ada hujah syar'iyah. Walam yakul lan orang ngomong sapa mudain wa utai ghaib iku mukirun bil haq, tapi tidak ada istilah dia telah mengakui. Nah, itu enggak boleh kodi menghukumi atas pengakuannya si orang yang lari tadi, karena dia tidak tentu mengakui, tapi menghukumi berdasarkan hujah yang disampaikan oleh orang yang mendakwa. Ya, seperti kasus gugat cerai itu kan hanya mendengarkan dakwah daripada penggugat. Nah, itu bisa. Bal idda'a, balik ngaku-ngaku sapa mudai juhudahu ing jahite utawa ing angase mudaleh. Misalnya yang mengaku yang menuduh itu seorang istri mengatakan bahwa suaminya tidak bertanggung jawab, tapi mengingkari dia begini. Nah, maka diputuskan oleh qadhi. Wa annahu yalzamuhu, lan temen sune ghaib iku yalzamu wajib ghaib apa taslimuhu masalahkan ghaib lahum maring mudai ala anah, dan semestinya nafkahnya sekarang, wajibannya sekarang, hutangnya wajib dibayar sekarang, tapi dia lari. Akhirnya dengan qadhi diputuskan dan mengutus petugas keamanan untuk menjemput paksa atau langsung keputusannya disampaikan, terus keputusannya tinggal harus membayar, kalau tidak membayar di penjara. Wa annahu lan temen setuwune mudai ku mutalibu nyuprih ing mudaleh bidzalika lan kono taslim. Fa ing qala lamun ngucap sapa mudai, wa utai mudaleh ku mukirun, mudaleh dia sudah mengakui. Ini tidak bisa. Wa ana uqimu al-hujjata, wa ana utai ingsun iku uqimu dimenangaken ingsun al-hujjata secara krana ben jelas mawon, makhafata ayang kira krana wediyanto ingkar sapa mudaleh. Aliyuk taba ayak tuba supaya nulis biar kelawan hujah sopo al qadi ila qadi baladul ghaib maring qadi baladul ghaib lam tusma mengko den reken apa hujatu hujai mudai litasrikihi krana mertelakake mudai bil munafiq lan perkara kang nafikaken disimaiha maring krumune hujah. Idza faidata krana lan faedah iku maujud fiha ing dalem hujjah malikrori sertane ikrar. Jadi kalau si mudai itu malah justru mengatakan yang aku menggugat, tergugat sudah mengakui. Saya menjelaskan hujjah ini hanya sekedar untuk memperjelas perkara, khawatir kalau dia ingkar atau biar ditulis oleh qadhi, biar disampaikan pada qadhi di daerahnya dia. Kalau justru mengatakan semacam ini malah nggak diterima. Kenapa kok nggak diterima? Karena dia menjelaskan
jelas tidak mendengar. Di tasbih bil munafi disimaiyah, dia menjelaskan tidak mendengar dari qadhi, dari mudda'a alaih. Kok terus dia menjelaskan? Padahal sebetulnya kalau sudah ada ikrar pengakuan kan nggak perlu hujah kan. Nah, kok menjelaskan ikrar terus ada hujah, ini bertentangan. Bertentangannya karena sudah ikrar nggak perlu hujah. Kok malah katanya ikrar kok sudah ada hujah, berarti dia itu menyebutkan sesuatu yang tidak sama dengan bertentangan dengan apa itu namanya pendengarannya, mendengarkannya hujah niku. Naam laukana lamun ana iku lil ghaibi kedhe wong kang gaib apa malun hadara kang hadir pemal wa qamalan jumenengaken sareng dayal bayina tara dainihi ing atase utange mudai layak tubuh supaya ora nulis sapa al-qadhi kelawan den ila hakimi baladil ghaib bal yuafiau balik supaya yen to nugoni sapa qadhi ing mudai minggu saking mal fatus mau mongko den arani apa qadhi fatus mau mongko den arani apa qadha fatus mau mongko den anu lho den reken apa si bayinah. Wa ing qala senajan ngucap sapa mudai wa mukirun wa uta mudai mukirun. Tapi kalau dia itu menjadikan saksi di hadapan qadhi bahwa mudda'a alaih penuduh memang betul mempunyai hutang kepada mudda'i. Nah, agar supaya sekarang mudda'i apa qadhi mengirim surat kepada qadhi yang ada di daerahnya, mudda'a alaih saya dirikan saksi ini, dan saksi ini telah mengetahui, telah bersaksi bahwa dia telah ikrar. Itu enggak apa-apa. Berarti penetapan keikrarannya bukan karena berdasarkan mudda'i, tapi berdasarkan ada saksi kalau dia ikrar. Itu diperbolehkan. Dan itu kenging